Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi Fitriani, mahasiswa Universitas Cyber Asia dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi 1. Presentasi ini terdiri dari dua bagian, yaitu penyusunan jurnal penyesuaian dan neraca saldo pada soal 1, serta penyusunan laporan keuangan pada soal 2. Selanjutnya, untuk soal 1, perusahaan melakukan penyesuaian per 30 September 2020 terdapat 8 jurnal penyesuaian, dilanjutkan dengan penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini ada penyusutan aset tetap. Penyesuaian pertama adalah penyusunan aset tetap kendaraan senilai 900 juta, disusutkan selama 60 bulan sehingga beban penyusutan per bulan sebesar 15 juta. Laptop senilai 12 juta disusutkan selama 48 bulan sehingga beban penyusutan sebesar 250.000 per bulan. Jurnalnya adalah mendebitkan beban penyusutan dan kredit akumulasi penyusutan. Tujuannya agar nilai aset dalam laporan keuangan menunjukkan nilai buku yang sebenarnya. Untuk selanjutnya ada penyesuaian beban di muka. Perusahaan memiliki sewa dibayar di muka sebesar 48 juta untuk 12 bulan. Karena baru terpakai 1 bulan, maka beban yang diakui sebesar 4 juta. Jurnalnya adalah debit beban sewa dan kredit sewa dibayar di muka. Hal ini sesuai dengan prinsip matching, yaitu mencocokkan beban terpakai dengan periode terjadinya. Selanjutnya adalah penyesuaian bunga dan perlengkapan. Saldo awal perlengkapan adalah 1,2 juta dan tersisa 800.000. Artinya, perlengkapan yang terpakai sebesar 400.000, maka dilakukan jurnal penyesuaian dengan mendebit beban perlengkapan dan mengkredit akun perlengkapan. Ini dilakukan agar saldo perlengkapan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Perusahaan memiliki pendapatan di muka sebesar 20 juta untuk 10 bulan, untuk periode setengah bulan yang dapat diakui sebagai pendapatan sebesar 1 juta. Jurnalnya adalah debit pendapatan diterima di muka dan kredit pendapatan jasa. Selain itu, terdapat jasa yang sudah diberikan kepada pelanggan sebesar 1 juta tetapi belum dibayarkan. Karena jasa sudah diberikan, maka diakui sebagai piutang dan pendapatan. Di sini ada beban dan pendapatan akrual. Selanjutnya adalah beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Bunga wesel dihitung sebesar 3,5 juta. Selain itu, terdapat beban utilitas 700.000 yang belum dibayar karena beban sudah terjadi, maka harus tetap diakui. Jurnalnya adalah mendebit beban dan mengkredit utang atau bunga yang masih harus dibayar. Di sini ada neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah semua jurnal penyesuaian dibuat, disusun neraca saldo setelah penyesuaian. Total debit dan kredit masing-masing sebesar 1.100, sorry, karena jumlahnya seimbang, maka data sudah siap digunakan untuk penyusutan laporan keuangan. Di sini ada eh, soal pada periode yang berakhir 31 Desember 2023, pendapatan jasa sebesar 1.350. Total beban terdiri dari gaji, penyusutan, listrik, perlengkapan, iklan, dan beban lainnya berjumlah 1.300. Sehingga laba bersih yang diperoleh adalah 50. Ini menunjukkan perusahaan masih memperoleh keuntungan. Di sini ada analisis laba rugi. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023, pendapatan jasa sebesar 1.350, total beban yang terdiri dari gaji, penyusutan, listrik, perlengkapan, iklan, dan beban
lain-lain berjumlah 1.300.000. Sehingga laba bersih yang diperoleh adalah 50. Ini menunjukkan perusahaan masih memperoleh keuntungan. Laporan perubahan modal. Modal awalnya Nyonya Devi sebesar 6.000, kemudian ditambah laba bersih 50 dan dikurangi FRIP sebesar 100. Sehingga modal akhir menjadi 5.950 karena FRIP lebih besar dari laba, maka modal mengalami sedikit penurunan. Untuk di sini ada neraca, total aset perusahaan sebesar 6.950, total kewajiban sebesar 1.000, dan ekuitas sebesar 5.950. Jika dijumlahkan, kewajiban dan ekuitas sama dengan total aset. Hal ini menunjukkan persamaan dasar akuntansi telah terpenuhi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.